Supir ini ditegur nyonya majikannya karena mulutnya bau naga dan giginya kuning. Ucapan itu membuat Agus kesal, padahal selama ini dia ngerasa sudah sikat gigi tiap hari dan bahkan gantengnya juga sudah maksimal. Besoknya pas sedang nyupir, tanpa sengaja dia melihat sesuatu punya si nyonya yang bikin si Agus gagal fokus. Bosnya pun curiga dan menanyakan apa yang baru dilihatnya. Karena takut dipecat, si Agus pun beralasan kalau dia baru saja ngelihat pohon suci di pinggir jalan. Dan untungnya mereka percaya gitu aja. Suatu hari, si Agus membawa mobil Pajero sang majikan untuk mengunjungi neneknya di kampung. Melihat itu, para tetangganya kagum, mengira Agus sudah jadi orang sukses. Padahal hidupnya belangsak, dia tinggal di sebuah kontrakan yang setiap malam banyak kecoa berkeliaran. Hari itu neneknya seneng banget karena dikasih uang dan berjanji bakal mencarikan cucunya itu jodoh yang paling cantik sekampung Prindavan. Tapi Agus malah menolak lantaran dia nggak mau hidup di kampung seperti abangnya. Setelah balik ke kota, si Agus ngasih surprise ulang tahun buat majikannya. Dan habis itu dia langsung diajak ke tempat party. Tapi setibanya di parkiran, teman-temannya sesama supir malah ngeledek penampilannya. Hal itu pun bikin si Agus minder dan milih nunggu di mobil. Pas waktunya pulang, dia disuruh duduk di belakang karena nyonya bos mau nyetir padahal sedang mabuk. Hingga tiba-tiba mobil itu menabrak pejalan kaki. Seketika majikannya menyesal dan merasa bersalah. Tapi karena Agus takut berurusan dengan polisi, dia buru-buru membawa mereka kabur. Besoknya si Agus dipanggil oleh ayah sang majikan yang tiba-tiba bersikap baik. Tapi rupanya ada maksud terselubung. Mereka ingin Agus jadi kambing hitam atas insiden tabrak lari semalam. Itu semua demi melindungi anak dan menantunya. Dengan terpaksa Agus tanda tangan di surat pernyataan tersebut. Dan setelah itu dia ngerasa frustasi karena takut ditangkap polisi. Untungnya beberapa hari kemudian menantu si bos dapat kabar kalau kasusnya sudah resmi ditutup karena kurangnya saksi mata. Agus yang lagi mijitin bos besar pun ngerasa lega. Tapi tiba-tiba dia malah ditendang. Dan siapa sangka wanita itu justru membela supirnya. Dia marah dan lalu memutuskan minggat dari rumah. Kepergian istrinya membuat bosnya sangat marah dan menyalahkan si Agus. Tapi di titik itu, Agus tiba-tiba melawan. Kini dia sadar mau sebagus apapun kinerja dan pengorbanannya, dia bakal tetap dipandang rendah. Semenjak itu, sifat Agus berubah jadi licik. Dia memanfaatkan situasi untuk memperkaya dirinya dengan cara menjadi taksi dadakan, lalu naikin harga servis mobil. Bahkan dia berani ngejual bensinnya ke mobil lain demi dapat cuan. Sampai suatu hari, diam-diam si Agus ngintip tas milik bosnya yang ternyata isinya uang ratusan juta. Dia tahu bosnya bukan orang jujur karena sering nyuap para menteri demi bisnisnya. Dari situlah niat jahatnya muncul. Agus mulai sering memantau gerak-geriknya. Malam itu dia sengaja ngambil pecahan botol. Dan setelah menjemput bosnya, tiba-tiba Agus berhenti di tengah jalan dengan alasan mobilnya mogok. Ketika si bos turun buat ngecek, dengan cepat si Agus langsung menghabisinya. Setelah itu dia bergegas kabur ke kota lain. Di sanalah dia beraksi demi menguasai sistem. Dengan cerdik si Agus menggunakan uang haram itu untuk menyuap para polisi. Sampai akhirnya dia berhasil mendirikan bisnis yang dengan cepat berkembang. Dan sekarang mantan supir itu telah menjelma jadi bos besar yang paling disegani.